من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan di siang hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu barakahnya yang berupa kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah sholat rahimakumullah, sebagaimana telah kita bersama bahwa data terakhir COVID-19 yang terpapar positif adalah lebih kurang 1 juta lebih, kemudian yang sembuh sekitar 800.000 dan yang meninggal kurang lebih 23.000. Kalau kita mengantar jenazah, kita melihat liang lahat ada sebongkah tanah jumlahnya 9 atau 11, itu namanya adalah gelu. Gelu berasal dari kata gelo. Gelo yang menumpuk. Mengapa orang yang meninggal gelo? Karena ketika hidup di dunia banyak sekali kekecewaan yang belum sempat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan di siang hari ini kami akan mengetengahkan khotbah dengan tema 7 kekecewaan yang dialami manusia di masa COVID-19 ini. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, salah satu ayat yang menyatakan kita benar kecewa terhadap kehidupan ini dan sudah meninggal adalah di surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian apa-apa yang kami berikan padamu sebelum kematian mendatangi di arah kamu. Kemudian mereka berkata, ya Rabbi, kalau sekiranya penjenengan engkau ada bisa menunda sebentar saja, maka saya akan bersedekah sehingga kami termasuk orang-orang yang soleh. Tentunya salah satu bentuk kekecewaan yang dialami oleh manusia di masa COVID-19 ini yang pertama adalah merasa belum mampu sholat di awal waktu. Karena mereka belum tahu
bahwa sholat di awal waktu adalah merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah?" Ya Rasulullah adalah as-sholatu ala waqtiha. Hingga manakala kita belum mampu sholat di awal waktu, di masa pandemi ini saatnya yang paling tepat untuk bisa sholat di awal waktu. Baik kalau kita mengabaikan sholat awal waktu, kita nanti akan menjadi orang yang kecewa. Kalau setiap hari Jumat datang selalu terlambat, apa yang didapat? Berbeda kalau kita datang di awal waktu, kita bisa membaca Al-Quran, bisa tilawah, membaca surat Al-Kahfi, bisa zikir, wirid, berdoa, istighfar, sholawat, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan sebagainya. Yang jelas manakala kita bisa datang di 10 menit pertama, seolah-olah kita bisa korban seekor unta. Kalau kita datang di 10 menit yang kedua, seolah-olah kita bisa korban seekor sapi. Kalau kita datang di 10 menit yang ketiga, seolah-olah kita korban seekor kambing. Dan kalau kita bisa datang di 10 menit yang keempat, seolah-olah kita bisa korban seekor ayam. Tapi kalau kita terlambat datang di 10 menit terakhir, seolah-olah kita hanya kurban seekor telur. Maka apa yang dapat? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sudah dicatat sebagai orang Muslim hari Jumat kita Jumatan. Banyak Allah ingatkan, fasngau ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar kita tidak menjadi orang yang kecewa, marilah kita paksa diri kita yang pernah kita paksa untuk bisa sholat awal waktu. Siapa yang memaksa? Ya kita sendiri. Memang berat kalau kita dipaksa. Tapi ketika kita mau dan mampu memaksa diri kita, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah kita lakukan, maka akan menjadi suatu kebutuhan. Budaya makan minum itu adalah suatu kebutuhan. Tapi kalau kita sudah merasa butuh bahasa penting, maka akan menjadi sebuah kenikmatan. Sehingga orang yang sholat di awal waktu, pertama dipaksa, yang kedua merupakan kebiasaan, yang ketiga adalah kebutuhan, dan yang keempat adalah merupakan suatu kenikmatan. Sehingga kalau sekali saja meninggalkan sholat waktu, rasanya ada yang rugi, iman banget. Maka dari itu malah kita ajari kita untuk bisa sholat di awal waktu, karena merupakan amal yang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun kekecewaan yang kedua yang dialami manusia di masa Covid-19 adalah tidak punya waktu untuk belajar Al-Quran. Kita tahu bahwa waktu yang 24 jam tersebut kita gunakan untuk ibadah. Sebagian kita gunakan untuk belajar Al-Quran. Karena manakala kita mau belajar Al-Quran, bagi yang belum bisa ada 2 pahala. Pahala membaca dan pahala mau belajar. Orang yang mau membaca Al-Quran, 1 huruf ada 1 kebaikan. Sehingga hukumnya makruh apabila seorang muslim diberi waktu 40 hari belum khatam. Maka dari itu bagi yang sudah bisa Al-Quran, gunakan waktu 40 hari untuk menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran besok di hari kiamat akan menjadi benteng. Al-Quran akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang membaca. Di samping itu Al-Quran juga sebagai penawar, penyembuh segala penyakit. Penyakit yang dihadapi oleh manusia semuanya sudah dijawab dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan Al-Quran sebagai penawar.
Untuk itu, marilah kita ajak diri kita untuk selalu berakrab ia dengan Al-Quran. Manakala kita meluangkan waktu untuk bisa uji Al-Quran, insya Allah kita bisa benar-benar memahami bahwa hidup ini sudah ada petunjuk dari Al-Quran. Tapi manakala kita hidupnya menurut Al-Quran, hidup kita menjadi bingung, seolah kita naik perahu di tengah hutan terombang ambing, kita nggak punya tujuan. Karena apa? Nggak paham apa arti hidup tersebut. Untuk itu, marilah kita akrab dengan Al-Quran. Setidaknya kita membaca Al-Quran supaya kita tidak kecewa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun kekecewaan yang ketiga yang dialami manusia di masa COVID-19 adalah mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Berbahagialah bagi mereka yang masih punya orang tua. Ketika kita sudah nggak punya orang tua, kita hanya bisa mengirim doa. Kalau kita melupakan orang tua kita termasuk orang yang kecewa. Orang tua kita yang sudah meninggal dari kita, di sana rebutan apa? Rebutan doa yang dikirakan oleh kaum muslimin dan muslimat itu. Allahumma fir lil muslimin dan muslimat. Mereka rebutan doa itu. Tapi ketika orang tua kita meninggal, kita kirim doa Al-Fatihah sehabis sholat untuk ayah ibu, sehingga ayah ibu kita di sana adalah duduk manis karena tiap saat mendapat kiriman Al-Fatihah dari putra-putranya. Tapi manakala kita tidak mau mengirimkan, mengabaikan kebaikan orang tua dulu ketika di dunia, kita termasuk orang yang kecewa. Untuk itu biasakanlah kita sehabis sholat mengirim doa Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Syukur dengan saudara-saudara kita dengan anak-anak kita. Maka manakala kita mendengar Al-Fatihah yang diberikan kepada saudara kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, insya Allah sangat bermanfaat dan hidup kita akan semakin berkah. Maka dari itu jangan lupa kita bertanggung jawab terhadap orang tua dengan doa Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan demikian manakala kita sehabis sholat itu, insya Allah orang tua yang ada di kubur dia diam saja hanya menunggu doa dari putra putrinya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun kekecewaan yang keempat yang dialami manusia di masa COVID-19 adalah lebih senang marah daripada bersyukur. Bahwa kalau kita masuk Al-Quran, kita belum dikatakan orang yang bertakwa kalau kita belum bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, kalau kita tahu marah itu datangnya dari setan, maka kita perlu yaitu mengubah posisi agar kita tidak marah. Ketika kita berdiri masih marah, ubah posisi dengan duduk. Ketika kita duduk masih marah, ubah posisi dengan berbaring. Ketika berbaring masih marah, kita segera ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, insya Allah marah akan lenyap. Karena apa? Marah datangnya dari setan, dan setan berasal dari api, dan api bisa padam karena air. Untuk itu kita bisa menahan marah. Lebih baik bersyukur, insya Allah hidup kita akan makmur. Orang yang bersyukur tiap hari akan memiliki sifat yang jujur. Orang yang setiap hari selalu bersyukur, maka dia tidak akan mengalami yaitu jujur ajur lebur ini. Intinya kita benar-benar disuruh untuk selalu bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih nikmat Allah yang kita terima. Sebagian kita terima, sebagian kita kasihkan kepada orang lain. Allah berfirman di surat Al-Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur, niscaya akan aku lipat gandakan pahalanya. Dan manakala engkau kufur, maka ingatlah siksa Allah sangat pedih. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun bentuk kekecewaan yang kelima yang dialami manusia di masa pandemi 19 ini adalah
belum mampu untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Kita tahu bahwa ketika manusia masih punya cita-cita, ingin terwujud, punya harapan, laksanakan tahajud. Karena orang yang tahajud ketika berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mohon ampun, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan yang lebih penting lagi, orang yang senantiasa melaksanakan tahajud diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya berseri-seri, hidupnya semakin berkah. Maka dari itu, 5 kekecewaan yang dialami manusia di masa COVID-19 ini mari kita tunaikan. Mudah-mudahan masih ada sisa waktu yang cukup panjang, apalagi saat sebentar lagi besok sudah masih bulan Rajab, bulan diturunkannya yaitu Isra Mi'raj. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar kita benar-benar melaksanakan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat ini. Untuk itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan di dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.